Romo, anak saya pacaran dengan orang yang tidak seiman. Saya sudah melarangnya. Katanya nikah beda agama, nggak apa-apa, Romo. Saat ini apa saya harus lakukan, Romo, selain doa? Saya ikut prihatin bersamamu, tapi saya harap engkau tahu benar bahwa memang cinta itu adalah standar yang utama. Cinta adalah ukuran yang utama. Tapi pasti sebagai orang yang sudah menikah lebih dulu, Anda punya pengalaman bahwa cinta-cinta saja tidak cukup. Kadang-kadang perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar itu tidak bisa cukup dikomunikasikan hanya dengan kata-kata cinta. Maka saya harap Anda membimbing anak Anda dengan memberi realitas yang alternatif. Realitas-realitas bahwa ternyata dalam penyelidikan di tribunal gereja ditunjukkan bahwa orang yang beda suku tapi sama imannya, kecenderungan untuk bertahan dalam perkawinan jauh lebih tinggi daripada orang yang sama sukunya tapi beda imannya. Nah, penelitian-penelitian di tribunal menunjukkan fakta ini. Maka coba dipikirkan lagi, dipikirkan dengan matang. Karena rupa-rupanya iman di zaman ini makin ambil peran yang sangat penting. Maka saya harap bijaksana, bijaksana, bijaksana. Ya, jangan bilang sama aja anak-anak Yesus. Kalau beda gereja terus gimana nanti? Kalau hari Minggu kalau sudah ada anak, satu ikut papa, satu ikut mama, atau bagaimana? Itu akan sangat complicated. Jadi mending untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang tidak perlu, salah satu ya itu harus ikut gereja Katolik. Ikut gereja Katolik paling benar deh. Romo, bagaimana sikap kita saat mendoakan aku percaya dalam misa pada saat dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria? Apakah menunduk atau berdiri biasa? Berdiri sambil menunduk. Membungkuk ya, tapi tidak perlu terlalu dalam ya, biasa aja menunduk hormat ya. Romo, kalau boleh sharing, apa pengalaman hidup Romo yang membuat Romo menjadi bijak seperti sekarang? Saya nggak bijaksana, saya bijak sini. Enggak lah, saya nggak bijak, rambutnya aja yang putih. Pengalaman hidup itu menarik karena setiap orang pasti punya pengalaman air mata. Dan kita itu, saya yakin, seperti bonsai itu ya. Bonsai itu makin indah kalau dia itu tidak digelontorkan air satu ember langsung gitu, enggak. Tapi justru lewat pengalaman konkret sehari-hari di mana air matanya menetes, mengalir perlahan. Itu yang akan mendewasakan hidup kita. Sama seperti semprotan air yang mendewasakan bonsai dengan cara yang lembut dan perlahan. Mari kita menjadi peka dan sensitif terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Termasuk terutama pengalaman gelap, ditinggalkan, depresi, pengalaman air mata, pengalaman patah hati. Semua itu adalah pengalaman yang sangat-sangat berharga. Lewat jalan itu hidup menjadi terbuka pada rahmat. Dan kita nggak bisa berjuang sendirian kalau mau jadi bijaksana. Kita harus minta rahmat Tuhan lewat air mata itu. Jadi yang punya banyak air mata bersukacitalah. Romo, apa doa Angelus wajib didoakan setiap hari? Tidak wajib, tapi kalau didoakan baik sekali, ya. Kemudian Romo, tanda salib dilakukan berapa kali dalam mengikuti misa? Idealnya 2 kali, di depan sekali dan berkat sekali. Di luar itu tidak perlu tanda salib. Kemudian Romo, apakah boleh cuci patung Bunda Maria setelah diberkati? Boleh. Lah kalau patungnya kena kotoran kan harus diberkati. Saya pernah berjumpa itu dengan gereja-gereja yang kosternya agak males atau umatnya agak males, penuh dengan kotoran cicak ya, itu. Patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus. Coba dilihat deh, patung Bunda Maria, patung salib di tempatmu kalau sudah mulai berdebu, cuci dong. Berkatnya nggak akan hilang. Karena berkatnya bukan karena menempelnya air suci di patung itu, tapi karena doa yang menyucikannya, oke? Romo, sulit sekali menerima diri sendiri. Rasanya semakin dewasa, kepercayaan diri semakin berkurang. Ya, apalagi kalau kita melihat teman-teman sepantaran kita, mereka sudah bisa mencapai ini, mereka sudah sukses punya ini, punya itu. Aduh, kita akan makin minder deh kayaknya. Ya, itulah realitas. Menjadi dewasa kadang-kadang kita justru semakin menaruh kebahagiaan kita pada kacamata orang lain. Ketika kita kecil,
Kita santai-santai aja, kamu mau kaya, kamu mau miskin, kita main aja. Pokoknya kita taunya kejar-kejaran, kita taunya lumpur-lumpuran, kita taunya guling-guling bareng. Tapi ketika kita tambah dewasa, sekat-sekat strata sosial itu semakin membuat kita melihat diri, melihat cerminan diri. Jadi, apa yang mau Romo katakan? Tuhan Yesus mengatakan, dengarkan suara yang paling sejati. 3 godaan di padang gurun tidak lelah-lelah Romo ajarkan itu ya. 3 godaan di padang gurun itu adalah godaan kita juga di zaman modern ini kan. Kita berusaha mengatakan bahwa aku adalah apa yang aku lakukan, I am what I do gitu kan. Jadi batu itu harus jadi roti. Wah. Lalu iblis menggoda kita untuk lompat dari atas bumbungan bait Allah ke bawah itu supaya dilihat orang. I am what others say about me. Kita meletakkan penghargaan kita pada godaan iblis itu. Apa yang orang katakan tentang kita. Lalu, kalau kau menyembah aku, akan kuberikan semua harta ini. I am what I have. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kedirian kita, kesejatian hidup itu terletak pada harta yang kita miliki. Orang itu akan hormat pada saya kalau saya kaya gitu. Padahal nggak juga. Apa yang Tuhan katakan? Enyahlah iblis, semua godaan ini tidak menjadikan dirimu yang sejati. Dirimu yang sejati ditemukan saat kamu mendengar suara Bapamu, Bapa yang Maha Rahim itu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan itulah identitas kita yang paling dalam. Jangan berlelah-lelah mencari harta yang habis oleh ngengat dan karat. Kalau kamu punya banyak harta, alhamdulillah, puji Tuhan. Syukur haleluya. Tapi kalau tidak, kamu harus ingat, setidaknya kamu hidup layak. Dan kamu harus masuk ke dalam suara yang menenangkan itu. Inilah putraku yang kukasih. Inilah putriku yang berharga di mataku. Kepadanya aku berkenan. Amin. Yang mau seperti ini, ketik dong, ketik amin, 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 amin. Tulis amin, aku mau dengar suara Bapakku. Amin, aku mau dengar suara Bapakku. Tulis amin, aku mau dengar suara Bapakku. tulis. Amin, aku mau dengar suara Bapakku. Bapakku.